Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Terminal tahun 2004. Sedikit info, film ini menceritakan seorang pria yang terjebak di bandara selama 9 bulan lamanya karena paspornya telah ditangguhkan oleh petugas bandara. Mungkin Mimin hanya bisa memberikan sepenggal dari cerita ini karena film ini benar-benar kisah yang sangat inspiratif dan penuh banyak makna. Mimin sarankan kepada teman-teman untuk nonton film versi yang aslinya, dijamin film ini akan membuat teman-teman menyukai plot twistnya. Jadi seperti apa kayak guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie, selamat menikmati dan enjoy. Adegan suatu film yang memperlihatkan di sebuah bandara internasional di negara Amerika Serikat. Terdapat ribuan orang yang memadati bandara yang dinamakan Bandara John F. Kennedy. Jadi ada seorang pria yang bernama Victor yang sedang diperiksa oleh seorang petugas. Akan tetapi pada saat pemeriksaan itu, ternyata paspor internasional miliknya malah ditolak karena suatu hal yang belum bisa dijelaskan di dalam film ini. Apalagi saat Victor mulai diinterogasi oleh petugas mengenai apa yang sedang ia lakukan di bandara ini, Victor hanya bisa menjawab kota New York. Ternyata di sini diketahui Victor tak bisa berbahasa Inggris sedikit pun. Lalu petugas itu langsung membawa Victor ke direktur imigrasi yang bernama Frank. Saat Frank mencoba memeriksa paspor Victor, ternyata paspornya sudah ditangguhkan karena status negaranya sedang berperang pada saat Victor dalam perjalanan ke sini. Sedangkan Victor sendiri berasal dari negara Krakozia yang dekat dengan Rusia. Sedangkan pada pemberontak ini sudah menguasai semua negara itu, sehingga semua penerbangan di negara itu harus ditangguhkan. Yang hal itu membuat Victor bimbang karena ia terjebak di dalam negara ini karena ia tak bisa pulang ke negaranya. Saat para petugas itu telah memberikan dispensasi, memberikan tiket gratis makanan untuk Victor, ia melihat di TV jika negaranya sedang mengalami sebuah krisis kejahatan. Bahkan presidennya pun telah disandra oleh para pemberontak. Yang hal itu jelas saja membuat Victor panik. Malam harinya yang memperlihatkan Victor yang sedang berada di tempat yang tak layak huni yang sudah diberikan oleh direktur Frank. Karena tempat tersebut emang pada dasarnya sudah tak bisa disebut sebagai tempat penginapan gratis. Akan tetapi Victor tak pernah mengeluh sama sekali dengan kejadian ini. Hingga pagi hari pun tiba, terlihat Victor yang sedang melakukan aktivitasnya dengan sangat santai. Hal itu dilihat oleh para petugas dan juga Frank yang mengetahui aktivitas konyol dari Victor. Seharusnya Victor bisa pergi melarikan diri dari tempat ini karena mengingat tempat ini memang sengaja telah dibuat oleh Frank agar Victor pergi dari tempat bandaranya. Di sini Frank pun akan berusaha mencoba untuk membuat Victor tidak betah di tempat ini hingga Victor pergi dari sini. Mau bagaimanapun juga, Frank harus menutupi niat buruknya dari orang-orang. Jika ketahuan, reputasinya maka akan hancur. Di sini kemudian Frank langsung berusaha untuk menjebak dengan menunjukkan jalan arah pintu keluarnya. Setelah Victor tak ada, Frank langsung menelpon petugas polisi agar menangkap Victor karena telah melarikan diri dari bandara. Namun untungnya ternyata Victor mengetahui bahwa ada yang tak beres dengan kamera yang terus-menerus mengikuti gerakannya. Sehingga Victor pun langsung mengurungkan dirinya untuk tetap berada di bandara. Pada saat itu terlihat Victor yang melihat ada seorang pramugari yang terjatuh. Pada saat itu terlihat dari raut wajah Victor yang menyukai seorang pramugari tersebut. Akan tetapi Victor tak sempat berkenalan karena pramugari itu terlihat sangat terburu-buru untuk bertemu dengan sang pacar. Kemudian di malam harinya terlihat di sini Victor yang sedang belajar bahasa Inggris agar ia bisa menguasai bahasa tersebut. Seharian, Victor benar-benar melakukan aktivitasnya dengan sangat polos dan benar-benar sangat konyol.
Hal itu sangat disukai oleh para pekerja di bandara tersebut karena Victor bisa membuat mereka bahagia. Akan tetapi Frank yang tak menyukai Victor di tempat ini. Jadi ketika Victor sedang bekerja untuk memindahkan troli, Frank langsung mengutus salah satu pekerjanya untuk menggantikan pekerjaan Victor. Dengan itu, maka Victor pasti tak akan bisa mencari uang lagi. Pada saat Victor kembali ke rumahnya, ia melihat ada seorang petugas logistik yang sedang berada di tempatnya yang memberikan makanan yang sangat enak kepada Victor. Usut punya usut, ternyata seorang pria ini merupakan orang yang sangat menyukai petugas perempuan bordir yang pernah ditemui oleh Victor. Jadi pria itu menginginkan Victor untuk mendekatkan dengan wanita pujaannya. Sontak saja hal itu pun langsung disetujui oleh Victor. Dan kini Victor pun tak harus bingung lagi mencari makanan karena petugas logistik itu akan memberikan setiap hari makanan enak untuk Victor. Light green. Light green form, What's please. it red? Stand behind the yellow line. It's horse. Setelah Victor berbulan-bulan lamanya terjebak di dalam bandara, ia melihat kembali seorang pramugari yang pernah bertemu dengannya. Ia kemudian di sini langsung mencoba untuk menguping pembicaraannya, akan tetapi aksinya berhasil diketahui oleh wanita tersebut. Saat itu wanita itu mengatakan kepada Victor bahwa ia baru tahu jika pacarnya merupakan suami orang lain. Setelah itu wanita yang diketahui bernama Amelia mengatakan kepada Victor sebelumnya mereka pernah bertemu pada bulan yang lalu. Karena Victor merupakan seorang pendengar yang sangat baik dalam curhatan Amelia. Terlihat Amelia pun sangat nyaman sekali jika curhatannya bisa didengar dengan baik. Oh, contractors. I hate it, Nebulae flights. In English, Pada saat itu, Amelia pun langsung menawarkan Victor untuk makan malam jika dirinya mau. Di sini sebenarnya Victor mau menjelaskannya jika ia tak bisa keluar dari tempat ini. Namun karena bahasa Inggris Victor yang masih kurang bagus dan benar, yang alhasil Amelia pun langsung menangkap jika Victor telah menolak ajakannya secara kasar. Yang hal itu langsung membuat Amelia marah-marah karena ia kecewa telah mencurahkan isi hatinya kepada orang lain yang tak ingin diajak makan malam dengannya. Seorang pria tua yang sejak sedari tadi melihat percakapan Victor, ia hanya bisa tertawa saja karena sikap polos dan absurd dari Victor yang benar-benar sangat lucu sekali. Sehingga mengetahui jika Amelia marah kepadanya, Victor langsung berniat akan mereservasi sebuah restoran untuk makan bersama dengan Amelia. Namun ternyata biayanya sangat mahal sekali karena Victor tak memiliki uang. Lalu ia pun langsung bergegas untuk mencari pekerjaan lain. Akan tetapi pada saat Victor mencoba mencari pekerjaannya, ia pun selalu ditolak oleh para toko setiap yang ditemuinya. Phone number? Telephone? Yeah. I get. Hingga malam harinya, di sini Victor tak sengaja melewati tempat yang telah direnovasi. Lalu ia pun langsung mengerjakan tempat tersebut hingga seharian penuh. Sampai-sampai ia pun telah berhasil mengerjakannya. Padahal di sana sudah ada pekerja yang aslinya yang sudah melihat hasil kerja dari Victor. Lalu pada saat Victor panik dan akan segera pergi dari tempat ini karena ia takut jika akan menimbulkan sebuah masalah. Namun tiba-tiba saja bos konstruksi tersebut malah menawarkan Victor untuk bekerja dengannya karena hasil garapan Victor benar-benar sangat bagus dan sangat rapi. Kemudian pada suatu hari di sebuah tempat perpustakaan buku, Victor dan juga Amelia telah bertemu kembali. Di sini Amelia meminta maaf kepada Victor atas perlakuannya, hingga hubungan mereka pun kini telah kembali baik. times the amount of poison needed to do the job. I mean, his stomach. Napoleon. Yeah, I really. Just stay away. Setelah pertemuan itu terlihat Frank yang melihat jika Victor yang sudah mendapatkan pekerjaan barunya di konstruksi bangunan. Frank yang melihat jika bayaran Victor yang lebih besar darinya karena Victor telah dibayar per jamnya $19. Lalu Frank yang iri langsung mengurung kembali Victor dan langsung menelpon semua para lembaga untuk segera mengangkat kasus ini. Akan tetapi untungnya semua lembaga tak ada yang menanggapi laporannya. Lalu keesokan harinya terlihat Frank telah membriefing seluruh petugas bandara karena akan ada pemeriksaan oleh dewan penting mengenai hasil kinerja dari Frank. Saat itu terlihat ada seorang pria dari negara Rusia yang terlihat sedang mengamuk.
karena di bandara itu tak ada satupun orang yang bisa berbahasa Rusia. Akhirnya di sini terpaksa ia memanggil Victor untuk menenangkan pria itu. Pada saat Victor di sana, pria itu mengatakan jika ia marah karena disebabkan peraturan yang sepihak yang dibuat oleh petugas bandara. Karena petugas itu telah melarang obat-obatan yang dibawa oleh pria itu karena dianggap sebagai perbuatan ilegal tanpa surat izin. Namun sebelumnya, ia belum pernah mendapatkan info ini sama sekali. Apalagi ayahnya sedang terbaring di rumah sakit. Namun Frank tak menghiraukannya, sehingga langsung menangkap pria tersebut. Berhubung karena Victor mempunyai sifat sosial yang sangat tinggi karena ia sangat kasihan terhadap pria tersebut. Maka dari itu, ia harus terpaksa berbohong jika obat itu untuk hewan. Karena aturan bandara ini tak memerlukan sebuah izin, hanya untuk membawa obat hewan saja. You don't know him. I make mistake. There was a 20 man. Do you think I need an excuse to put you back in that cell to keep you there for another 5 years? Setelah kejadian itu, Victor dan teman-temannya telah mempersiapkan sebuah kejutan kepada Amelia. Pada saat itu, teman-temannya membantu Victor untuk mempersiapkan semuanya, mulai dari tempat pertemuan untuk menyambut kedatangan Amelia, dan juga tempat makan malam untuk mereka bertemu. Hingga singkatnya pada saat itu, mereka berdua pun telah bertemu dengan keromantisan yang sudah direncanakan oleh Victor dan teman-temannya. Saat makan malam, Victor dan juga Amelia terlihat sangat menikmati sajian yang sudah dipersiapkan oleh Victor. Bahkan di sini, setelah makan malam telah usai, Victor pun telah mendapatkan kecupan mesra dari Amelia karena mereka akan berpisah lagi. Pada saat setelah peristiwa menyenangkan itu berakhir, petugas logistik itu meminta bantuan kembali kepada Victor untuk mengirimkan sebuah cincin lamaran kepada wanita yang selama ini ia taksir. Lalu tak beberapa lama kemudian, pada keesokan harinya, Victor langsung memberikan sebuah cincin lamaran tersebut. Hingga ketika petugas logistik itu telah menunggu hasil jawaban dari wanita pujaannya, tiba-tiba saja ia pun langsung datang untuk menemui si petugas logistik tersebut. Saat petugas logistik itu tahu jika sang wanita pujaan hatinya sudah memakai cincin lamaran pemberiannya, mereka pun langsung menikah dengan mengelilingi di sekitar bandara. Yang momen terharu tersebut yang langsung disaksikan oleh orang-orang banyak. Please follow me. It's supposed to be meetings. My line of work, there are 3 things. Sedangkan di sisi lain, yang memperlihatkan Direktur Frank yang sedang membuat Amelia agar menjauhi Victor. Karena Victor merupakan orang yang telah ditahan di bandara ini. Lalu pada saat Amelia telah bertemu dengan Victor, ia pun langsung kecewa dengan Victor karena telah berbohong kepadanya. Victor pun tak mendebatkan hal ini karena ia sebelumnya sudah berulang kali akan memberitahukan kepada Amelia. Namun karena Amelia setiap kali mereka bertemu, pasti Amelia selalu mengalihkan obrolannya sehingga hal tersebut tak bisa disampaikan. Lalu sebagai ucapan permintaan maafnya, ia langsung menunjukkan sebuah ukiran yang sangat indah kepada Amelia. Di sini Amelia mulai menyadari perjuangan besar dari Victor yang ingin mendapatkan cintanya. Up the ceiling. Hey, show him. Pada saat itu, Victor menjelaskan mengenai tujuan yang sebenarnya. Dengan ia membuka tutup kaleng dan menunjukkan foto dari 57 personil musik jazz. Karena ayahnya menghabiskan waktu 40 tahun lamanya hanya untuk mengoleksi tanda tangan dari para personil jazz karena ia sangat mengidolakannya. Akan tetapi ayahnya telah wafat saat ia masih mengejar salah satu tanda tangan personil jazz yang bernama Golson. Oleh sebab itu, mengapa alasan ia pergi ke New York? Karena ia ingin melengkapi impian ayahnya yang masih kurang satu lagi. Namun setibanya di sana, justru ia mendapatkan fitnahan yang sangat kejam dan mendapatkan diskriminasi dari orang-orang yang tertentu. Write his name in to my father. What are you waiting for? Pada pagi harinya, ia mendapatkan kabar dari temannya jika perang telah usai di Krakosia, sehingga Victor dan teman-temannya langsung merayakannya. Pada saat itu terlihat Amelia yang memberikan visa agar Victor bisa menemui Benny Golson.
Lalu di sini Victor pun meminta Amelia untuk ikut dengannya. Namun jawaban Amelia ternyata justru malah menyakitkan hati Victor, karena ternyata entah sejak kapan Amelia telah kembali lagi bersama dengan pacarnya dulu. Tentu saja, hal itu membuat Victor benar-benar kebingungan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Amelia yang kembali lagi bersama dengan pacarnya yang jelas-jelas telah menyakiti hatinya. Pada saat itu Victor langsung menyerahkan visanya kepada petugas bordil. Akan tetapi ternyata visanya masih memerlukan Direktur Frank sebagai keabsahannya. Pada saat mereka bertemu, Frank meminta kepada Victor agar hari ini dirinya untuk kembali saja ke negaranya. Jika Victor tak menuruti apa kemauannya, maka ia akan mengancam semua teman-teman Victor untuk memecatnya, bahkan akan menyakiti teman-temannya. Setelah mendengar ancaman tersebut, terpaksa Victor pun tak bisa berbuat apapun, sehingga ia hanya bisa menuruti perkataan dari Frank. Akan tetapi, karena Pak Tua sudah mengetahui jika Victor akan kembali ke negaranya, Bapak Tua itu malah menghadang pesawat yang akan melintas. Sontak saja hal tersebut sangat mengejutkan orang-orang yang melihatnya. Lalu Pak Tua itu mengatakan kepada Victor untuk tetap melanjutkan mimpi dari ayahnya. Lalu semua para pegawai bandara tersebut langsung mengiringi kepergian Victor dengan banyak memberikan bingkisan sebagai kebutuhan dari Victor. Frank yang melihat itu langsung menugaskan semua para petugas keamanan untuk mencegahnya. Pada saat itu juga Victor pun langsung diberi mantel oleh petugas keamanan tangan kanan dari Frank agar Victor tak kedinginan. Disinilah akhirnya setelah lama Victor terjebak berada di dalam bandara selama 9 bulan lamanya, akhirnya ia pun telah kembali menghirup udara segar. Saat Victor akan pergi menggunakan sebuah mobil taksi, tiba-tiba saja datanglah Amelia yang keluar dari mobil taksi tersebut dan memberikan ucapan selamat jalan kepada Victor. Setelah tak lama itu, pada akhirnya Victor telah menikmati sebuah pertunjukan dari Benny Golson di sebuah hotel. Hingga ia telah mendapatkan tanda tangan dari Benny Golson. Dan ia pun langsung memutuskan untuk segera pulang ke tempat negara asalnya. Dan film pun tamat. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang udah hadir di channel Fang Movie. Terus dukungnya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, serta share ke teman-teman kalian, agar Mimin semangat untuk menghibur kalian kembali. Dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya bersama dengan channel Fang Movie. Sekian, terima kasih, dan bye-bye.